wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan wa huwa lahu qarin. Orang yang ndak gelem zikiran, ndak gelem nyebut Allah, menjauh dari ingat Allah, maka pasti Allah kuasakan setan menjadi teman pendampingnya. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Kalau orang ditakdir punya teman setan, berarti dia punya paling jelek-jeleknya teman. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari zikir, dia akan mempunyai mata pencaharian kehidupan yang dongka, yang sempit, rumit. Hidupnya tidak tenang, dicari-cari orang, dimusuhi orang. Wa nasyuru yaumal qiyamati ama. Besok bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan buta, karena sewaktu hidup dia buta dari kebenaran, meninggalkan zikri, meninggalkan ngaji Al-Quran, ngaji hadis Nabi, menjauh dari ajaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat wa sholatu wassalam ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjimiz zahid. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan li wajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin wa ashabin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim walhamdulillahirabbil alamin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kutubun Nawawi, bab yang menerangkan tentang keutamaan kitab-kitab karya tulis Syekh Syaraf bin Yahya Abu Zakaria Syaraf bin Yahya An-Nawawi. Beliau orang kelahiran kota Nawah. Kota Nawah itu masuk belahan negeri Suriah atau Syria sekarang, dan sempat hijrah ke Damaskus juga Syria, sampai kemudian pulang lagi ke Nawah karena diusir oleh pemerintah Damaskus, pemerintah yang tidak mau dinasihati. Jadi An-Nawawi itu yang sebangsa kota Nawah, manusia yang terlahir di kota Nawah. Kalau Nawawiyun diartikan secara lafzi, Nawawiyun itu bom nuklir, bom atom. Jadi yang dimaksud bukan Nawawiyun yang bermakna bom, tapi yang dimaksud adalah Imam Nawawi. Beliau nisbat dikatakan terkenal An-Nawawi karena nisbat ke tempat kelahiran beliau, namanya kota Nawah. Sama kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, Al-Jilani. Jilan itu nama kampung kelahiran Syekh Abdul Qadir. Jadi bukan namanya beliau Al-Jilani, namanya kota Jilan, desa Jilan. Kalau tulisan Latinnya pakai G, tulisan Arabnya ada yang pakai K, ada yang pakai Jim. Jadi Al-Jilani, Al-Kilani. Makanya kalau ditulis Latin, tulisannya Gilani, bukan Gilani bahasa Jawa kan ya, Gilani. Makanya biasanya kan dibaca G. Malaikat Jibril tulisannya Gibril ya. Kayak kan biasanya itu dibaca ai. Umumnya orang Indonesia karena terpengaruh tulisan Latin itu sehingga dibaca Al-Jailani, padahal yang benar Al-Jilani. Al-Jilani bikasril jim secara bahasa Arab. Secara bahasa Latin ya bisa pakai fathah Jailani, karena tulisannya pakai i. Dalam bahasa Inggris itu biasanya dibaca I kan. Seperti itu. Kita lanjut. Itu kalau Syekh Abdul Qadir kelahiran Jilan, kota Tabaristan, Iran. Kalau Imam Abu
Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ini kelahiran kota Nawa, masuknya negeri Syria kalau sekarang, tapi Syria, Palestina, Yordania, Lebanon itu termasuk wilayah Syam zaman dahulu. Ba'di ahlil kasyfi wan nur, diceritakan dari sebagian ulama ahli kasyf, ahli yang terbuka mata hatinya sehingga bisa menyikap alam malakut, alam jabarut, alam yang tidak kasat mata, orang yang mempunyai hatinya nur, cahaya. Diceritakan dari sebagian ulama yang arif billah, yang sudah kenal Allah, yang Allah beri kelebihan kasyaf, dibukakan hijab mata batinnya, mengetahui kejadian yang akan datang dan kejadian yang sudah lalu. Itu ba'di ahli kasyaf. Annahu ata ila ba'di ulama Makkah min ahli zamanil akhir. Diceritakan bahwasanya ahli kasyaf itu sowan ke sebagian ulama kota Makkah zaman itu. Yang ulama kota Makkah termasuk bagian dari ulama zaman akhir. Falamma ra'a ma indal alim minal kutub, ketika sang ahli kasyaf itu melihat di rumahnya orang alim ulama Makkah itu banyak kitab-kitab yang dipajang di rumahnya, qala, akhirnya beliau berkata, ulama ahli kasyaf itu yang bisa nerawang itu, inni aro ala ba'di hadhil kutub nuron zaidan ala baqiyatil kutub. Sesungguhnya aku memandang di rumahnya panjenengan banyak beberapa kitab, tapi ada satu kelompok kitab yang bercahaya, yang cahayanya melebihi kitab-kitab yang lain. Katanya ulama ba'di ahli kasyaf yang bertamu, yang sowan kepada ulama Mekah itu. Faqala lahul alim, lalu sang tuan rumah, sang alim yang didayoi, yang ditamui, berkata, kum, berdirilah panjenengan, ilal kutub, hampiri kitab-kitab, wandur, dan lihatlah satu persatu, wal takid, dan ambillah mataro alaihin nur zaida min hadhil kutub. Jenengan ambilkan kitab-kitab yang jenengan lihat pakai mata batin, yang kitab itu memiliki cahaya yang melebihi cahaya-cahaya kitab yang lain dari semua kitab yang saya miliki. Katanya si ulama Mekah yang selaku tuan rumah itu. Lalu jangan jenengan ambil saja, wa akhriju min bainihinna, dan keluarkan semua kitab itu di antara kitab-kitab yang selain kitab yang jenengan ambil. Setelah itu faqamar rajul, si tamu yang mata hatinya bersih itu langsung bangkit, fa akhraja ma arada min tilka, untuk mengeluarkan kitab-kitab yang dia kehendaki, yang dianggap memiliki cahaya dari kitab-kitab yang lain, hatta la yubqi syai'an, sampai tidak tersisa satu kitab pun. Jadi dipilih kitab-kitab yang bercahaya saja. Setelah itu fanadhara fi tilkal kitab, setelah kitab-kitab karya yang diambil itu dikumpulkan jadi satu, dilihat judulnya satu persatu, ternyata semuanya faidan hiya jami'uha musannafatu Sayyidina Muhyiddin An-Nawawi. Ternyata kitab-kitab yang dipilih itu semuanya ada Riyadhus Shalihin, ada kitab Majmu', ada kitab Raudhatut Thalibin, ada kitab Minhajut Thalibin. Semuanya ternyata karya Imam Nawawi. Ada kitab Muharrar dan banyak karya tulis Imam Nawawi. Ternyata ini, yang lain enggak. Kita ketahui kemarin sejarah Imam Nawawi ini. Imam Nawawi kalau di keterangan pertama, kalau kita punya kitab hadis Riyadhus Shalihin, di depan dijelaskan Imam Nawawi termasuk imam yang seumur hidup tidak pernah nikah sampai akhir hayat, karena setiap mau menikah selalu
kelihatan bidadari surga menangis. Kalau Imam Nawawi ini nikah sama manusia, jadi sudah kelihatan seperti itu. Dari saking bersihnya orang, kalau sudah bisa terbuka hijab mata batinnya, itu berarti ya bisa jadi karena kotoran dosanya habis, bisa jadi karena dia dikasih cipratan cahaya ma'rifat secuil saja. Allah mengenalkan dirinya kepada dia. Jadi kita semisal bisa mukasyafah, bisa melihat, jangan sampai sok merasa dirinya lebih bersih dari yang lain, jangan. Kadang itu tipu daya Allah, kadang Allah menipu kita. Makanya banyak ulama-ulama kita itu, kiai-kiai kita, wali-wali yang kita jumpai itu, setiap melihat kejelekan orang, bisa membaca pikiran orang, bisa membaca maksiatnya orang, beliau selalu menangis. Itu tipu daya Allah, ujian bagi wali itu. Kadang seperti itu. Makanya banyak wali-wali itu minta disatiri kejelekan orang lain biar tidak suudzon kepada orang, tidak mau melihat kejelekan orang lain, pinginnya melihat kejelekannya sendiri. Ada juga wali kalau di Syarhul Hikam itu, Syarah Syekh Abdullah bin Ijazah Sarqawi, malah ada wali yang minta kepada Allah agar aibnya diumbar. Biarkan aku dibenci oleh makhlukmu ya Allah, yang penting aku dicintaimu, yang penting aku mendapatkan ridhomu. Tidak apa-apa aku dikasyaf oleh ulama-ulama ahli kasyaf, biar aku diremehkan, biar aku dihina, dianggap orang yang tidak soleh. Karena semua manusia selain para nabi itu tidak luput dari dosa, pasti pernah maksiat, meskipun itu wali. Ya kalau nabi, makanya bahasanya beda. Kalau nabi itu maksum, kalau wali itu mahfud. Kalau wali itu mahfud, mahfud itu dijaga, tapi ibaratkan rem itu tidak cakram. Masih dimungkinkan pernah dosa kepada Allah, tapi Allah dosanya itu lam yusirro alaiha, tidak rutin, bal yatub, bahkan diberi kesempatan tobat. Itu kalau para wali. Sehingga para wali hanya dikasih karomah, tidak dikasih mukjizat. Kalau para nabi itu maksum, terpelihara dari dosa, bukan terpelihara dari maksiat, terpelihara dari dosa. Kesalahan Nabi Adam makan sajaratul huldi, melanggar, itu dikatakan maksiat di Al-Quran. Asorobbahu, ada maksiat kepada Tuhannya. Karena tidak setiap maksiat itu dosa. Ngerti ya? Kita tidak boleh mengatakan Nabi Adam dosa, tapi kita boleh katakan Nabi Adam maksiat. Makanya kalau di Hadiyatus Sawi, maksiatu Adam laisa kal maksiyah, maksiat yang dikerjakan oleh Nabi Adam itu tidak sama seperti maksiatnya kita. Maksiatnya Nabi Adam tidak dosa, kalau maksiat kita dosa. Itu bedanya. Jadi jangan sampai suudzon kepada. Kalau Nabi Adam tidak Allah takdir melanggar, sementara diciptakan manusia ini untuk jadi khalifah di bumi, berarti tidak diusir-usir dari surga. Ya, memang sengaja ditakdir melanggar oleh Allah, biar Nabi Adam turun ke bumi, biar Nabi Adam diusir ke surga, dari surga ke bumi. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir dalam sejarah kisah berjalan dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir membunuh anak kecil. Aqtal nafsan zakiyatan bighairi nafs. Apakah Nabi Khidir dosa? Yang nyuruh bunuh itu Allah, yang punya manusia. Nah, dari situ kita wajib husnudon kepada semua para nabi. Itu kesalahan yang dilakukan oleh para nabi secara dohir kayak melanggar, tapi secara batin tidak, karena Allah yang nyuruh. Demikian pula yang terjadi kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Semuanya bakal Allah jadikan nabi sesudah mereka bertobat. Kalau mereka tidak Allah takdir jahat ke Nabi Yusuf, mimpi Nabi Yusuf tidak akan wujud dalam dunia nyata. Nabi Yusuf mimpi melihat 11 bintang, matahari dan rembulan bersujud kepada Nabi Yusuf. Berarti takwilnya Nabi Yusuf bakal jadi orang besar yang derajatnya melebihi derajat 11 bintang, yaitu 11 saudaranya. Dan matahari yaitu ibunya, dan rembulan yaitu bapaknya, itu Nabi Yakub.
Kalau saudara-saudaranya yang lain hanya jadi bintang. Kalau Nabi Yusuf di atas bintang, karena bintangnya bersujud kepada Nabi Yusuf. Dan di saudara-saudara Nabi Yusuf, ulama ini khilaf. Ada yang bilang saudara Nabi Yusuf ini jadi nabi tapi tidak jadi rasul. Ada yang bilang jadi wali, berarti bukan nabi. Jadi orang soleh juga intinya. Sedang Nabi Yusuf jadi rasul plus nabi plus raja, perdana menteri, raja Royan Mesir dulu ada raja yang ngambil anak, yang beli Nabi Yusuf, seperti itu. Jadi semuanya berkaitan. Kalau nabi-nabi itu tidak ditakdir melanggar, ya tidak ada hikmah yang terjadi. Tidak ada hikmah, tidak ada rahasia yang Allah sampaikan. Ini ditakdir melanggar semua. Nah, balik ke cerita Imam Nawawi. Imam Nawawi juga mengatakan, ma aksarul asjar walaysa kulluha bimusmirin wa ma aksarul asmar walaysa kulluha bihulwin. Betapa banyak pepohonan tapi tidak semuanya berbuah. Banyak buah tapi tidak semuanya berasa manis, ada yang rasanya kecut. Demikian pula katanya Imam Nawawi, ma'aksarul ulama walaysa kulluha bimursidin, walaysa kulluhum bimursidin. Wa ma'aksarul ilma walaysa kulluha binafi'in. Banyak ulama tapi tidak semua ulama itu jadi wali. Banyak ulama tapi tidak semua ulama jadi kekasih Allah. Jadi orang yang bisa membimbing hidup kita, jalan hidup kita menuju jalan yang Allah ridhoi dan diridhoi oleh Nabi Muhammad. Banyak ulama tapi tidak semua ilmunya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Sama nih, Allah menciptakan banyak buah tapi tidak semua buah itu rasanya manis. Ada yang kecut, ada yang pahit, ada yang asam ya. Sama seperti itu, tidak semua manis. Banyak ulama ilmunya ada yang kecut dirasa oleh murid-muridnya, ada yang asam dirasa oleh murid-muridnya, ada yang asin dirasa oleh murid-muridnya, ada yang pahit dirasa oleh murid-muridnya, yang ajarannya sesat itu. Makanya kita setiap menyampaikan ilmu jangan sampai niat menggurui orang lain, niati membacakan kitabnya ulama, niati membacakan ilmunya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Terakhir minimal ya, niati ngaji bareng, jangan sampai niat ngajar, karena takut dari sekian apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu ada yang belum kita amalkan sendiri. Nah, di Muqaddimah Buyatul Mustarsyidin itu diceritakan juga Imam Nawawi pernah ditanyai oleh sebagian santrinya, sang imam, kenapa kok orang ahli ilmu, ahli ngaji kitab, orang ahli mutola'ah ilmu, ahli belajar ilmu itu tidak mempunyai karomah kayak seperti orang yang ahli zikir, ahli wirid? Mengapa? Jawaban Imam Nawawi, ya lihat dulu ahli ilmunya seperti apa. Kalau ahli ilmunya itu mengamalkan ilmu yang dia punya, maka dia akan mempunyai karomah melebihi orang yang tidak alim, yang ahli zikir itu. Imam Nawawi kalau ngarang kitab dulu kan pernah saya ceritakan, kalau di malam hari kan dulu tidak ada PLN di Suriah. Beliau pakai jari-jari tangan kirinya yang bercahaya, tangan kanan nulis. Kalau Imam Rafi'i cari pepohonan dulu, nulis kitab di bawah pohon, daun-daun itu yang bersinar. Kalau Imam Nawawi karomah seperti itu, sampai Allah beri kelebihan ini, tangannya bisa bersinar, padahal tangan kiri ini biasanya dibuat cewek, buat yang jorok-jorok, tapi bisa bersinar kalau yang punya tangan Imam Nawawi. Jelas orang yang kayak Imam Nawawi ini bukan hanya alim, tapi mengamalkan ilmunya baru diajarkan ke orang lain. Beliau ahli zikir sampai ada Hizib Nawawi, zikiran-zikiran yang disusun oleh Imam Nawawi kemudian disebut Hizib Nawawi, benteng Imam Nawawi. Hanya karya-karya tulis beliau. Beliau ahli sholawat, ahli istighfar. Intinya orang yang ahli zikir itu
pasti bercahaya hatinya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Orang yang ndak gelem zikiran, ndak gelem nyebut Allah, menjauh dari ingat Allah, maka pasti Allah kuasakan setan menjadi teman pendampingnya. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina. Kalau orang ditakdir punya teman setan, berarti dia punya paling jelek-jeleknya teman. Wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari zikir, dia akan mempunyai mata pencaharian kehidupan yang dongka, yang sempit, rumit. Hidupnya tidak tenang, dicari-cari orang, dimusuhi orang. Wa nahsyuru yaumal qiyamati ama. Besok bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan buta, karena sewaktu hidup dia buta dari kebenaran, meninggalkan zikri, meninggalkan ngaji Al-Quran, ngaji hadis Nabi, menjauh dari ajaran Allah. Maka hidupnya tidak enak di dunia dan tidak enak di akhirat. Itu bagi umat Islam. Jadi timbangannya jangan nimbang orang kafir. Kalau orang kafir, dunia sajnul mukmin wa jannatul kafir. Orang kafir itu surga di dunia, tapi kalau di akhiratnya neraka. Orang Islam hidup di dunia itu sama Rasulullah diibaratkan hidup sejenuh, hidup di penjara. Namanya hidup di penjara ya ada yang ngawal, ada yang jagain, disuruh sholat, disuruh puasa Ramadan. Tidak enak. Ada polisinya, ada malaikat-malaikatnya. Juga ada pengganggu setan dan hawa nafsunya. Kita lanjut bab Ramadan ya. Ini saya singkat di keterangan. Mudah-mudahan kita dan seluruh anak-anak kita, cucu-cucu kita, seluruh kerabat dan sahabat kita, seluruh tetangga dan famili kita itu mendapatkan barokah dan ilmu yang Allah titipkan di wali-wali yang kita ceritakan tadi, khususnya Imam Syaraf bin Yahya An-Nawawi. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Diceritakan di kitab Nuzhatul Majalis juz 1 halaman 162, kisah keempat. Yang saya baca kisah keempat. Kok saya urut. Ra'a Majusiyun. Orang Majusi, orang penyembah api. Orang penyembah api melihat ibnau, anaknya, yakulu fi Ramadan, makan di siang hari bulan Ramadan, bihadratil muslimin, di depan orang Islam yang lagi puasa Ramadan. Fadarabahu, lantas si kafir Majusi itu, non muslim penyembah api, namanya kafir Majusi, dia memukuli anaknya, menempeleng anaknya. Waqalah, lalu si kafir Majusi mengatakan, lima la hafidta hurmatal muslimin fi Ramadan. Kenapa kamu tidak mau menjaga kehormatan orang Islam di bulan Ramadan? Hargai umat lain yang tidak seagama dengan kamu. Jangan sampai kamu makan terang-terangan di depan mereka. Ketika kita melihat umat yang tidak seagama dengan kita, itu lagi ibadah, jangan kita ganggu, jangan kita usik. Ini hampir sama sebagaimana pesan Rasulullah kepada para sahabat ketika sahabat-sahabat itu berangkat perang. Jangan ganggu orang yang ibadah di gereja, karena mereka tidak ikut memerangi umat Islam. Jangan bunuh anak kecil, jangan sakiti wanita. Nah, jauh. Kafir Majusi pesan ke anaknya gitu. Kalau bisa kamu kalau makan di dalam rumah, jangan sampai di luar. Mengiming-imingi umat Islam, takut mereka haus, kamu minum es di depan mereka. Ini orang kafir loh ini. Apalagi yang Islam, jualan terang-terangan, ngerokok terang-terangan, minum es terang-terangan, tidak punya rasa malu, tidak malu ke kafir Majusi ini. Famata fi dzalikal usbu, di pekan itu pula si kafir Majusi Allah takdir meninggal dunia setelah menegur anaknya yang terang-terangan makan di depan orang Islam yang lagi puasa. Fara'ahu alimul balad fin naum wa huwa fil jannah. Terus kiai di negerinya Majusi itu mimpi bertemu si kafir Majusi, dalam mimpinya dia hidup di surga. Dia hidup di surga.
Faqala. Akhirnya si alim yang mimpi bertemu dengan orang kafir Majusi itu bilang gini, alasta kunta majusian, bukankah panjenengan ini orang non muslim, kafir penyembah api, kok bisa panjenengan tinggal di surga? Lalu si kafir Majusi itu menjawab, bala, iya memang saya awalnya kafir Majusi, walakin tetapi lama hadarat wafati, ketika aku sedang sekarat, hampir meninggal dunia, akramani Allahu bil Islam, Allah memuliakan aku, Allah takdir masuk Islam. Membaca 2 kalimat syahadat sebelum nyawaku Allah cabut. Lihtirami syahr Ramadan, karena aku menghormati bulan Ramadan. Enak orang ini tidak punya dosa sama sekali. Nggak punya dosa, karena orang meskipun masuk Islamnya sedetik, ini dosanya sudah dilebur. Makanya di Al-Quran ada ayat, Qulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakanlah Muhammad kepada orang kafir, ketika mereka bertobat, berhenti dari kekufurannya, mau masuk Islam, yufar lahum ma qad salaf, maka semua dosa masa lalunya aku ampuni semua. Itu janjinya Allah di Al-Quran. Ya, makanya langsung surga. Habis. Gara-gara makanya kita, terutama istri-istri kita, saudara perempuan sampean, ibu sampean yang lagi haid, itu ajari ilmu ini. Meskipun mereka bukan kafir Majusi, mereka sesama umat Islamnya, kalau haid makan jangan terang-terangan di dalam rumah. Kasihan yang lagi puasa. Kalau bisa sembunyi di kamar. Kalau bisa kalau minum air jeding. Maksudnya gitu, menghormati bulan Ramadan, bukan hanya menghormati orang yang sedang puasanya. Itu jangan terang-terangan, mentang-mentang musafir kamu nunjukkan. Aku musafir tadi perjalanan melebihi masafatul qasri. Jadi saya teruskan sekarang, saya tidak apa-apa minum es. Jangan gitu. Hormati bulan Ramadan. Mentang-mentang kamu dapat rukhsah, dapat toleransi, boleh membatalkan puasa. Jadi ketika sampai di rumah, kita bukan bohongi orang, tapi pura-pura puasa. Imsakut ta'am, imsak anit ta'am wa syarb sunat. Bagi kita yang ketika musafir sampai di rumah, terus di rumah banyak orang yang masih puasa, kita pura-pura nanti waktunya buka baru makan. Kalau haus ya ke jeding atau ke kamar kan. Warada fil khabar, nanggung wis kadung terus anau yu'ta bisa bin yaumal qiyamah bagian wal malaikatu yadribuna wa yasukuna ilan nar. Diceritakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya telah didatangkan seorang pemuda di hari kiamat, yang pemuda itu dalam keadaan nangis, sedang para malaikat Allah memukulinya, mencambukinya dan menggiring dia ke neraka. Fayuqalu, lantas dikatakan, maka dzambu, apa dosa pemuda itu? Kok sampai digiring, nangis, dipukuli, digiring ke neraka? Enggak henti-hentinya malaikat memukulinya. Padahal dia kan orang Islam, pemuda itu. Apa dosa dia? Fayaqulun, lalu semua orang menjawab, hadza rajulun adraka Ramadan fantahaka hurmata Ramadan. Dia pria pemuda yang setiap menjumpai bulan Ramadan, dia merusak kehormatan Ramadan. Padahal dia orang Islam. Wa asallaha ta'ala fi, dia bermaksiat kepada Allah terang-terangan di depan orang lain. Mentang-mentang tidak puasa ditunjukkan kehebatannya, kegagahannya di depan orang. Ini saya berani nak puasa. Sombong dia. Kamu puasa buat apa? Untungnya apa? Ngembosi rekan-rekannya ketika hidup di dunia. Dia maksiat, melecehkan bulan Ramadan. Maksiatnya tidak sembunyi-sembunyi, ditunjukkan ke umat Islam yang lain. Akhirnya disiksa seperti itu. Lalu dikatakan fayuqalu suhkan lahu wa bu'dan, dia sangat jauh dari rahmat Allah gara-gara kesombongannya ketika di dunia. Jadi nunggu syafaat Rasulullah sudah seperti ini. Terakhir nanti. Nah, tidak pernah puasa Ramadan, tidak pernah sholat fardu. Setiap tidak puasa ya
apa ngiming-ngimingi umat Islam yang lain yang lagi puasa. Sebaliknya kafir Majusi tadi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu la wala maradin. Barang siapa yang sengaja membatalkan puasa Ramadan sehari, yang membatalkannya bukan karena ada rukhsah yang Allah berikan kepada dia, dan bukan karena dia sakit. Dia tidak puasanya bukan karena dia musafir, dia tidak puasanya bukan karena dia sakit, bukan karena dia usianya sudah tua renta, bukan karena dia lagi nyusui anak, bukan karena dia lagi hamil. Orang yang membatalkan puasa Ramadan sehari saja bukan karena ada dispensasi keringanan hukum syariat dan bukan karena sakit, lam yaqdihi shaumud dahri kulluh, maka orang yang sengaja itu tidak bisa mencukupi untuk dia tebusan dosanya puasa setahun penuh. Wa in shamahu, meskipun dia puasa setahun. Itu jadi saking gedene dosa meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Ini kitab Irsyadul Ibad halaman 44. Musafir ya, musafir yang gimana boleh langsung membatalkan puasa? Musafir yang berangkatnya sebelum datang waktu sholat subuh. Kalau kita musafirnya jam 7 pagi, tetap wajib melanjutkan puasa Ramadan. Perkara nanti di pertengahan jalan kita pusing kepalanya, mabuk, mual, akhirnya mau dan tidak harus membatalkan minum antimu, nah seperti itu boleh dibatalkan. Tapi kalau langsung membatalkan dari awal, dari berangkat rumah jam 7 pagi, jam 6 pagi, ini tidak boleh, tidak dapat dispensasi. Jadi musafir yang boleh membatalkan puasa ketika safarnya malam hari sebelum datang waktu sholat subuh. Sama seperti musafir hari Jumat. Orang yang safarnya sebelum adzan subuh hari Jumat, maka boleh nanti di pertengahan jalan tidak sholat Jumat, tapi sholat yang dikerjakan sholat duhur. Tapi kalau safar Jumatnya itu pagi setelah subuh, maka nanti di perjalanan wajib cari masjid, wajib sholat Jumat. Apakah boleh sholat Jumat dijamak dengan sholat asar? Ya boleh. Katanya siapa enggak boleh? Gitu loh. Nanti gini caranya kalau kita jamak sholat Jumat sama asar. Jadi ketika kita takbir, jamaknya jamak takdim jelasnya. Usolli fardal Jum'ati majmu'an bil asri jam'at takdimin adaan makmuman lillahi ta'ala Allah. Jadi kita sholat Jumat berjamaah dengan orang-orang setempat itu. Setelah imam salam, kita salam, baru kita langsung berdiri sholat asar. Entah sholat asarnya dikosor maupun tidak, entah sholat asarnya ini 4 rakaat atau 2 rakaat dikosor, terserah. Jadi intinya sholat Jumat boleh dijamak dengan sholat asar. Kalau sampean pingin sholat asarnya berjamaah, ya sampean harus dekat dengan rombongan sampean sesama musafirnya. Saya biasanya gitu, kamu sholat Jumatnya di belakang saya, nanti saya berdiri langsung kamu bermakmum sholat asar. Itu sudah di briefing sebelum melakukan. Jadi ajari niatnya niat jamak sholat Jumat jamaah sama asar. Karena kalau nak niat jamak tidak boleh kita langsung sholat asar, nunggu adzan asar nanti. Paham ya? Nanti ketika takbiratul ihram langsung niat jamak sholat Jumat dengan sholat asar. Jelas? Kita lanjut. Terakhir. Ini karena tentang Lailatul Qadar. Di dalam kitab Sabilul Idtikar halaman 42, yurwa diriwayatkan anna Rasulullah SAW lamastaqsara a'mara ummati, ketika beliau menganggap umur umatnya pendek, karena umurnya Nabi Muhammad juga pendek, 63 tahun. Umur Sayyidina Abu Bakar 63 tahun, umur Sayyidina Umar bin Khattab 63 tahun, umur Sayyidina Ali bin Abi Thalib 63 tahun, umur Sayyidina Hasan 63 tahun, kecuali umur Sayyidina Utsman bin Affan 82 tahun. Ada yang bilang 83, 84 tahun. Intinya 80 tahun ke atas. Utsman bin Affan. Selain Sayyidina Utsman itu
63 tahun. Jadi umatnya Rasulullah baina sittin wa sab'in, antara swidak sampai 70, antara 60 sampai 70 umumnya. Jarang orang lewat dari 70 masih hidup. Ketika Rasulullah menganggap umur umatnya pendek, mimbaini syairil umam, ketika dibandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Nabi Adam, manusia pertama, umurnya hampir 1000 tahun. Umurnya 950 tahun. 950 tahun umurnya menungso pertama, Nabi Adam. Nabi Ibrahim alaihissalam, bayi Kanjeng Nabi, itu umurnya 175 tahun. Nabi Ishak 180 tahun, Nabi Yakub 147 tahun, Nabi Yusuf 120 tahun, Nabi kita separuhnya 63 tahun. Itu sa'alallaha lahum wa tadarra'a ilaih. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah dan bertadarruk kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Untuk apa? Karena min haitsu, dari sisi innahu idza qasurat a'maruhum lam tatul ayyamuhum fi taatillah. Kalau umur umatku pendek, berarti hari-hari dia untuk ibadah kepada Allah juga tidak lama. Aku saja 60 tahun, berarti ibadahku 60 tahun. Umatku yang umurnya 40 tahun, 30 tahun, jadi ibadahnya lebih sedikit dari aku. Hari-hari ibadahnya kepada Allah tidak lama. Aywal amali akhiratim, amal untuk akhiratnya tidak lama. Fatakilu, sehingga berkurang bisa babidalika, sebab umur pendek itu, hududuhum min thawabillah wad darajatil ula. Kalau umatku umurnya pendek, otomatis ibadahnya juga sedikit. Gara-gara umur pendek, bagian pahala dari Allah dan derajat tinggi dari Allah juga sedikit. Karena dia kerjanya juga sedikit, gajinya ya sedikit. Paham ya? Ibaratkan gitu. Fa'atallahu lailatal qadri, sehingga Allah mengkaruniai Nabi Muhammad dan untuk umat Muhammad malam Lailatul Qadar, allati ya khairun min alfi syahr, yang mana ibadah di malam Lailatul Qadar satu malamnya itu lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan. 84 tahun genapnya. Kalau rinciannya 83 tahun lebih 4 bulan, genapnya 84 tahun. Jadi secara tidak langsung orang ibadah di malam Lailatul Qadar satu malam itu Allah tambahkan umurnya setiap bulan Ramadannya, sama seperti orang ibadah 84 tahun. Karena gitu, satu malamnya kayak lebih baik dari ibadah 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Tatwilan li a'marihim, Allah melakukan itu untuk memanjangkan umur umat Nabi Muhammad. Karena secara otomatis tad'ifan li thawabihim wa hasanatihim, pahala dan kebaikan yang mereka lakukan juga berlipat-lipat ganda. Dengan setiap tahunnya, setiap Ramadannya dapat Lailatul Qadar, meskipun umurnya 63 tahun, nanti setiap tahunnya dapat Lailatul Qadar. 63 kali 84 tahun. Nah, kayak gitu. 63 kali 84 tahun. Sama kayak umur berapa tahun berarti? Semisal umurnya 63, kalau umurnya 100 tahun kali 84 tahun. Berarti 8.400. Titiin kali 100 ya. Kali 100 ya 8.400 tahun. Hampir melebihi Nabi Adam. Nabi Adam umurnya 150. Hampir 1000 itu. Jadi untungnya kita itu jadi umat Nabi Muhammad SAW di situ. Makanya banyak umat-umat yang lain yang iri kepada umat Nabi Muhammad. Kita pahala,
Kita satu ibadah ya Allah lipatkan sampai 10 sampai 700. Kalau kita maksiat ya dapat kemaksiatan kita. Maksiat satu kali ya dapat siksaan ya 1. Sementara ibadah satu kali balasannya 10 sampai 700, tergantung keikhlasan hatinya dan keusuhan hatinya. Nah, gitu enaknya. Orang bermaksud maksiat terus wurung tidak jadi maksiat sudah dihitung pahala 1. Itu enaknya jadi umat Nabi Muhammad di situ. Makanya sangat bersyukur. Hatta yasirul wahid minhum idza qama fi taati la yasiru ka'annahu qama alfa syahrin, sebagaimana tadi. Wa dzalika aktsaru min samanina sana. Yang jelas 1000 bulan itu lebih dari 80 tahun. Jadi perinciannya itu 83 tahun lebih 4 bulan atau genapnya 84 tahun. Kalau kita lihat di kitab I'anatul Thalibin dan kitab Hasyiatus Shawi, Lailatul Qadar itu katanya Imam Ghazali dan Syekh Abu Hasan Asyadzili, kalau Lailatul Qadar itu lihat malam pertama bulan Ramadan. Kita Ramadan pertama hari Sabtu. Kalau hari Sabtu katanya Imam Ghazali sama Abu Hasan Asyadzili, Lailatul Qadarnya Lailatul Qadarnya malam 23. Kalau awal Ramadannya hari Sabtu, katanya Imam Ghazali sama Abu Hasan Asyadzili dan imam yang lain, itu maka Lailatul Qadarnya malam 23. Berarti apa? Malam Ahad depan. Malam Ahad depan. Tapi ada di kitab Hasyiatul Baijuri nadhamah dari ba'dhum, sebagian ulama yang tidak mau disebut namanya saking waroknya. Imam Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan nadhamah, kalau Lailatul malam awal Ramadannya itu hari Sabtu, maka Lailatul Qadarnya malam 21. Berarti pas malam Jumat depan, Kamis malam Jumat. Kalau ikut kitab Baijuri, Lailatul Qadarnya malam Jumat. Kalau kitab I'anatul Thalibin dan Hasyiatus Shawi, I'anatul Thalibin Imam Ghazali dan imam yang lain, kalau Hasyiatus Shawi Syekh Abu Hasan Ali Asyadzili, itu Lailatul Qadarnya malam 23. Berarti malam Ahad depan. Sekarang kan malam Ahad depan. Yang jelas wallahu alam, itu yang jelas maqalah ulama yang bukan orang-orang sembarang, semuanya kekasih Allah. Yang mana yang Allah citukan, yang mana Allah paskan. Nah, kalau langsung ditentukan ya kita keenaan. Ibadah di malam itu toh. Makanya setiap malam kita berzikir kepada Allah, minta petunjuk sendiri kepada Allah. Tunjukkan aku ya Allah Lailatul Qadar ketika kau mentakdirnya. Tunjukkan hatimu. Jadi setiap malam kita ibadah kan, ini ngaji kan. Jadi jangan lupa setiap kita Allah kasih tahu langsung kita mandi Lailatul Qadar atau mandi malam bulan Ramadan. Setelah itu sholat sujud minimal 2 rakaat. Entah itu niat kamu sholat tahajud atau sholat hajat atau sholat tobat. Terus jangan lupa memperbanyak doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Biar kesalahan kita Allah hapus, biar jasmani rohani kita intinya sehat walafiat, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksa api neraka, selamat dari semua penyakit dan mara bahaya. Itu maksudnya doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu khasiatnya di situ. Dan kita tidak paham. Biar diberi afiat jasmani dan afiat rohani dunia sampai akhirat. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau kemarin itu salat tasbih, kita salat tasbih. Dan Lailatul Qadar itu udah semisal malam 21 Lailatul Qadar. Enggak mulai maghrib sampai subuh yang Allah turunkan doa mandinya. Ada yang dari jam sekian ke jam sekian, kadang cuma 1 jam toh. Kadang 2 jam, kadang 3 jam cahaya Lailatul Qadar itu turun bumi. Itu menurut ba'du ahli kasyaf kayak gitu. Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.